Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas USIP Ilmu Hayat. Saya Arya Chandra Guswian dengan NIM 255214112. Saya Abed Henry Atmoko, NIM 255214118. Saya Pindah Usaha NIM 25552141105. Penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi akibat adanya penyempitan atau penyumbatan di dinding nadi koroner karena adanya endapan lemak dan kolesterol sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi terganggu sehingga penderita penyakit jantung koroner harus segera ditangani agar tidak berpotensi henti jantung mendadak, gejala dada nyeri, nyeri dada, sesak napas, kelelahan. Dampaknya serangan jantung, gagal jantung, bahkan kematian jika tidak ditangani. Teknologi medis yang diperlukan yaitu jika lemak yang disebut plak menumpuk di dalam arteri itu dapat mengurangi aliran darah ke jantung pasien. Kondisi ini disebut penyakit jantung koroner dan dapat menyebabkan nyeri dada. Plak juga dapat menyebabkan penggumpalan darah yang menghambat aliran darah ke jantung pasien yang dapat menyebabkan serangan jantung. Dengan pemasangan stent dapat menjaga arteri tetap terbuka. Stent juga dapat menurunkan resiko nyeri dada. Dengan melakukan pemasangan stent dapat mengobati serangan jantung yang sedang berlangsung dan juga mengurangi resiko kematian. Untuk saat ini teknologi stent sudah ada, tetapi masih banyak kekurangan. Untuk kekurangannya yaitu satu, pendarahan di kulit tempat dokter memasukkan tabung. Yang kedua, perlu sistem monitoring agar kondisi stent bisa terpantau tanpa operasi ulang. Yang ketiga, beberapa bahan stent sulit diserap tubuh. Yang keempat, detak jantung yang tidak teratur. Yang kelima, kurang fleksibel untuk arteri kecil atau melengkung, sehingga orang yang menggunakan stent mungkin mengalami pembekuan darah di tempat pemasangan stent. Hal ini dapat menempatkan pasien pada resiko serangan jantung atau stroke. Pengembangan teknologi stent. Konsep stent generasi baru berbasis biomaterial pintar yang bisa menyesuaikan bentuk, melindungi dinding arteri, dan larut setelah pembuluh pulih. Ukurannya kurang lebih dari 15 sampai 20 mm dan berdiameter 2 sampai 3 mm, mengembang sesuai ukuran arteri. Keunggulan pengembangan membantu dokter dalam pengambilan keputusan cepat berdasarkan data real-time, menjadikan stent tidak hanya sebagai alat pasif, tetapi sebagai perangkat medis cerdas yang berfungsi juga untuk diagnosis dan monitoring, mengurangi resiko komplikasi setelah pemasangan stent, meningkatkan keselamatan pasien dengan deteksi dini gangguan aliran darah. Berikut yaitu inovasi yang kita kembangkan dari kelompok kami untuk stent, yaitu pemasangan sensor untuk mengetahui tekanan aliran darah yang dapat dipantau secara real time oleh dokter melalui handphone. Material yang digunakan: beberapa bahan polimer 4D printing bekas suhu yang dapat digunakan antara lain adalah polyurethane SMP, elastis, kuat, dan sangat responsif terhadap suhu tubuh. PLA, PEG,
biodegradable, dan biokompatibel, cocok untuk stand yang bisa larut setelah masa tertentu. PDMS berfungsi sebagai lapisan pelindung fleksibel. Penguatan konduktif tambahan itu opsional. Gap, grab, graben atau karbon nanotube atau CNT ditambahkan dalam jumlah kecil untuk membantu distribusi panas dan menjaga kekuatan struktur. Biosensor yang digunakan. 1. Fitur monitoring aliran darah. Fungsi memantau kelancaran aliran darah dan mendeteksi dini penyumbatan di dalam stent. Cara kerjanya yaitu menggunakan amperometric biosensor yang mengukur arus dari reaksi elektrokimia oksigen. Semakin banyak oksigen yang mencapai elektroda, jadi arus meningkat. Bila aliran tersumbat, oksigen berkurang dan arus menurun. Arus listrik berbanding lurus dengan jumlah oksigen yang dibawa aliran darah, sehingga bisa menjadi indikator langsung kondisi aliran. Manfaat deteksi penyumbatan lebih cepat, memantau efektivitas terapi atau obat, menurunkan resiko serangan jantung akibat restenosis. Untuk biosensor yang kedua yaitu pemantauan tekanan darah lokal. Fungsinya mengukur tekanan darah tepat di area stent untuk mendeteksi penyempitan atau resiko ruptur. Cara kerjanya yaitu tekanan darah mengubah kondisi elektrokimia di sekitar elektroda. Yang kedua, perubahan tekanan mengubah ketebalan lapisan difusi dan gerakan ion. Selanjutnya, arus sensor berubah. Kenapa bisa mendeteksi tekanan? Karena tekanan mempengaruhi transfer elektron dan jumlah oksigen yang mencapai elektroda, sehingga perubahan arus dapat dikonversi menjadi data tekanan. Manfaatnya yaitu memantau tekanan lokal yang abnormal, mendeteksi penyempitan pembuluh lebih awal, dan terakhir mengurangi resiko pecahnya pembuluh darah. Biomekanik. 1. Stent mampu merasakan tekanan dan berubah bentuk. Menggunakan material 4D printing, stent meniru kerja otot, polos, dan tendon. Stent dapat merespon tekanan yang meningkat atau menurun, mengembang dan menyempit secara otomatis, tetap lentur mengikuti gerakan pembuluh darah. Ini membuat stent lebih aman, adaptif, dan nyaman di dalam tubuh. Biomekanik yang kedua, stent mampu merasakan aliran darah. Stent dirancang meniru fungsi pembuluh darah dan chemoreceptor dengan biosensor elektron chemical. Stent bisa mendeteksi kecepatan aliran darah, membaca shear stress, memantau kadar oksigen, sehingga dapat memberi peringatan dini bila terjadi penyumbatan. Ini membuat stent bekerja seperti pembuluh darah yang dapat merasakan aliran secara alami. Berikut yaitu daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PPT. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima kasih.